Halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Ketemu lagi dengan aku, teman-teman, Haikal Pratama, your spiritual consultant, your spiritual guidance. Oke, well, aku mau bikin aku nggak reading ya, kali ini aku mau bikin requestan teman-teman semua. Kemarin ada yang request tentang kristal untuk manifestasi, jadi aku mau bikin seri Crystal Talk. Crystal Talk kali ini aku mau bikin temanya adalah kristal-kristal yang bisa kita gunakan untuk manifestasi. Kemarin aku sudah bikin kalau nggak salah kristal rose quartz kalau nggak salah ya, untuk menarik percintaan. Udah tanya apa belum itu ya? Apa masih di draft? Well, oke. Seperti kita tahu ya, kristal itu kita bisa gunakan energinya untuk healing, untuk self healing, untuk manifestasi. Energinya juga buat grounding. Banyak energi kristal yang kita bisa pergunakan untuk keinginan dan membantu manusia achieving their goods, their greatest good. Oke. Beberapa teman kemarin nge-request, Kak, kristal apa yang bisa kita gunakan untuk manifestasi? Banyak sebenarnya, almost every kristal, semua kristal itu bisa kita gunakan untuk manifestasi gitu. Tapi beberapa energi kristal memang sulit untuk di mix match. Jadi aku akan bikin yang versi mudahnya aja buat beberapa pemula yang mau menggunakan kristal. Well, untuk kristal pertama yang paling gampang, paling mudah dan paling bisa kalian dapatkan itu labradorite. Ini labradorite ya. Labradorite ini kristal yang menurut aku very transformational kristal. Ya, labradorite juga bisa untuk grounding, labradorite juga bisa untuk manifestasi, dan labradorite juga bisa membuat kita untuk channel ke divine. Tapi poin pada pembahasan kita kali ini adalah kristal-kristal manifestasi. Yang pertama memang labradorite. Labradorite ini memiliki kemampuan dan untuk menstabilkan chakra crown. Ini ajna, and then dia juga bisa membuat kita grounding, solar di root chakra kita bakal di trigger sama dia untuk lebih stabil, lebih calm. Dengan kata lain, dia akan ngebuka pikiran kita jauh lebih baik untuk channel ke frekuensi yang frekuensi divine, frekuensi langit, frekuensi semesta. Makanya dia akan mempermudah kita untuk memanifestasi hal-hal yang kita mau. Manifestasi tentang cinta, manifestasi tentang sesuatu, perubahan dalam diri, memanifestasi tentang harta gitu ya. Apapun yang kalian mau. Ini kristal yang cukup baik. Formasinya ada banyak ya. Kalian bisa gunakan yang tumble, atau ini aku kasih lihat kalian yang tower. So ada juga banyak forms kristal itu. Kalian bisa gunakan yang gelang. Aku punya gelang. Kebetulan kalau aku mempergunakan manifestasi, aku mau memanifestasi sesuatu, aku kalau mau cari mudah, aku bakal gunakan yang gelang. Kalian beli aja yang versi gelangnya dan taruh di your receiving hands. Mana yang menjadi your receiving hands? Well, di dalam ilmu yang pernah aku pelajari di dalam crystal healing, bahwa sebenarnya labradorite ini cukup baik kalau kalian menggunakan yang tower atau yang segitiga. Segitiga itu yang gini. Sorry gengs, ini segitiga yang piramid ya. Tapi ini bukan labradorite. Jadi bagaimana cara kita memanifestasi dengan yang segitiga ini? Aku akan taruh note manifestasi yang mau aku bikin, dan tell everyone, jangan pernah beritahu siapapun. Kalau kalian menggunakan yang piramid, this is very good generator ya, yang piramid ini. Taruh manifestasi kalian di bawah, keinginan kalian, taruh di altar. Udah, tinggalin. Don't let everyone know. Jangan biarkan orang, jangan pernah beritahu siapapun. Sama dengan ini juga. Kalian bisa lingkari labradorite tower ini dengan tulisan dan tulis gitu. Boleh. Atau tindih aja keinginan kalian di bawah. Udah, selesai. Tinggalkan, let it happen. Kalian tentunya sudah tahu bagaimana cara memanifestasikan. Kita tulis, kita bayangkan as if, pikirkan seakan-akan itu sudah terjadi, dan never tell everyone about your manifestasi. Pasti
kita akan melihat result dalam waktu ya kurang lebih, kalau memang kalian sudah kasih timelines-nya pasti terjadi. Lagi-lagi kita harus menggunakan keyakinan kita. Atau kalian bisa gunakan yang gelang. Aku selalu gunakan gelang. Kita akan terus bawa kemana-mana. Use on your receiving hands. Gunakan energinya. Manifestasikan sebelum kalian pakai. Bayangkan bahwa kalian sedang menggunakan energi semesta yang sangat kuat. Dan semesta sedang mengalirkan energinya dari receiving hands ini. Bayangkan juga hal yang kalian inginkan gitu. Atau kalian bisa bermeditasi menggunakan gelang dan menggunakan towernya di depan kalian. Manifestasi saja, bermeditasi, bayangkan, enjoy, lihat barangnya kalian sudah dapatkan gitu. Labradorite. Labradorite memiliki efek labradorescence. Ini labradorescence itu yang ya, flash cahaya dia. Nah, itu namanya labradorescence. Sama dengan white moonstone. White moonstone itu sebenarnya satu jenis dengan labradorite, tapi beda. Ada beda-bedanya, ada sama-samanya. Dia memiliki labradorescence, jenis cahaya kilapan yang sama dengan labradorite. Oke. Itu yang pertama, kristal labradorite. Yang kedua aku akan berikan kalian adalah ini, citrine. Ya. Citrine sebenarnya itu banyak masih jadi kayak apa ya? Masih jadi simpang siur, apakah citrine ini dibuat dari ametis yang dihitit gitu ya. Ada yang natural heated, ada yang juga yang manusia yang menghititnya. Kalau natural heated, dia bakal terhitit di dalam perut bumi dari panas bumi. Tapi kalau yang tidak natural, citrine itu seperti ini warnanya, very dark. This is not natural. Citrine, aku sangat menggunakan citrine ini, mungkin kayak aku terikat banget dengan batu citrine. Gak tahu kenapa, kayak I feel like solar plexus aku ke trigger untuk lebih kayak merasakan apa ya istilahnya itu, kalau aku bisa bilang creativity, membuat diri kita. Jadi kalian harus cari tahu dulu si citrine ini bekerja di mana. Dia bekerja di solar plexus. Solar plexus itu akan terus ngomongin tentang bagaimana kita kreatif, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mengasosiasi diri kita tuh ke divine. Dia akan men-trigger kreativitas kita dan lebih membuat kita untuk rajin. Maka dari itu mungkin manifestasi kalian akan tercapai karena kalian rajin gitu. Ini citrine, batu yang akan membuat kita lebih rajin dan produktif. Citrine, this is my apa ya istilahnya, my stone gitu. Kalau aku mau bisa bilang one of my best version for manifest stone gitu. So ya, ini yang heated ya, gengs. Kebetulan yang asli ada tapi di luar. Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Kelihatan ya. Dan ini yang aku buat pakai tree, ini juga citrine ya. So, bagaimana cara menggunakan citrine? Sama sebenarnya, kalian bisa gunakan dia sebagai gelang, bracelet, and then kalian juga bisa gunakan sebagai meditasi. Kalian pegang thumbnya, kalau memang ada, taruh di tangan kanan, taruh di tangan kiri, channel. Pikirkan tentang apa yang kalian inginkan, rasakan seakan-akan dia sudah terjadi. Tapi kalau kalian mau bekerja dengan penuh, aku sarankan gunakan bracelet. Braceletnya akan memberikan constant energi kepada kalian dan terus-menerus men-trigger solar plexus kalian, cakra solar plexus kalian untuk lebih kreatif, untuk lebih berani, untuk lebih courageous, untuk lebih semangat gitu. Ya, itu tadi batu kedua. Batu kedua adalah citrine. Catat sendiri, aku nggak akan bikin teks di videonya. It's so hard to edit right now kayak. Oke, di batu ketiga sebenarnya ini part of the quartz juga, sama dengan si citrine itu, dia part of the quartz. Aku juga sangat terikat dengan ini, rambut sedana, atau kalau kita bisa bilang itu dia adalah rutilated quartz. Di dalamnya ada serat emas, kalau kalian bisa lihat. Ini kenapa dia nggak fokus ya? Lihat ya. Di dalamnya itu ada serat emas. Tuh. Lihat ya, tuh. Di dalamnya ada serat emas, dan ini rutilated quartz itu memiliki kemampuan untuk men-trigger solar plexus kita juga, dan dia bisa channel di Ajna.
Ini menurut hasil meditasi aku ya. Jadi personal opinion. Kalian bisa mungkin juga nggak dapatin experience yang berbeda dari aku kalau menggunakan berbagai macam kristal. Jadi efek kristal itu ke tiap orang juga nggak semua 100% sama. Karena it's spiritual is very personal. Oke? Kalian bisa gunakan rutilated quartz ini sebagai bracelet. Aku bracelet selalu gunakan setiap hari dan ini nggak pernah lepas rutilated quartz. Nih, yang besarnya. Ya, rutilated quartz yang kelihatan nggak sih? Karena dia nggak zoom ya, so gini. Ya, ini rutilated quartz yang bracelet. Dia kelihatan ada serat-serat emasnya gitu di dalam. It's very transformational stone buat aku. Dan calming at the same time, juga men-trigger solar plexus. Tapi at the same time kita tahu dikasih dia visi tentang apa yang kita mau tuju. Jadi kita kayak nggak dialihkan sama dia. This is my best suggestion for you, rutilated quartz. Ini bekerja dengan baik di aku. Dan mostly aku punya rutilated quartz di setiap money ball. Aku akan taruh rutilated quartz di setiap money ball karena rutilated quartz mensimbolkan bahwa kemakmuran, kekayaan gitu. Yes, kalau kalian memanifestasi tentang uang, rutilated quartz is the one of manifestasi kristal yang bisa kalian lakukan. Sama caranya, tekniknya sama. Kalau kalian punya yang tower, taruh di tower tulisan manifestasi apa. Tapi kalau nggak ada, gunakan dia sebagai meditasi, gunakan sebagai bracelet, gunakan dia juga mungkin bisa ditaruh di bantal, di bawah bantal sebelum kita mau tidur gitu. Banyak cara untuk manifestasi. Tinggal kita gunakan dan sesuaikan dengan kemauan kita aja. Gitu ya, teman-teman. Next, aku punya ini. Cube pirates, tapi tidak perlu cube ya. Pirates banyak formasinya. Ada juga pirates yang berbentuk freeforms. Ya. Seperti ini. Ini pirates yang freeforms gitu. Pirates ini cukup baik dalam memanifestasi uang. Dia disimbolkan sebagai batu kemakmuran, dan di mana ada pirates biasanya itu tanda-tanda bahwa emas berada di tempat tersebut gitu ya. Paham ya teman-teman, lihat ya. Tuh bisa lihat. Kelihatan nggak sih? Tuh. Pirates. Batunya kemas-emasan dan tercampur dengan banyak. Di batu ini juga ada azurit sih kalau nggak salah kemarin. Ya, ada garnet juga. So ini banyak forms. Ya, spirit juga salah satu batu yang bisa membuat kalian itu grounded, membumi, easy, nggak terlalu ngejar, tapi ya kalian bakal difokuskan untuk ke hal-hal yang esensial aja. Ini pirates juga menurut aku dia men-trigger solar plexus, grounding chakra, crown chakra juga akan di-trigger sama si pirates ini. Kalian cukup mudah menggunakan pirates. Kalau ada yang gelang, gunakan gelang aja. It's very good for grounding. Ya, kita bakal kayak dibikin dia santai, tapi dia bakal narik energi manifestasi yang kita mau. This is one of the best manifestation crystal yang kalian bisa gunakan di kehidupan kalian sehari-hari. Tapi sulit dan jarang banget ada gelang pirates nowadays. Kayak memang kita harus pesan khusus gitu, teman-teman. Well, dan selanjutnya ada yang namanya moldavite. Aku sangat terikat dengan moldavite dan aku terus menggunakan energinya tanpa putus. Ini moldavite. Jadi dalam kalungku ini moldavite. Moldavite itu tectite, impact. Jadi dia tercipta karena gesekan bumi dengan meteoritnya, dan terciptalah glass, formasi glass yang natural glass. Dia part of natural glass. Moldavite adalah manifestation stone. Moldavite adalah transformational stone yang kita bisa gunakan untuk achieving apa yang kita mau. Ya, jadi kalau kita pakai moldavite, hati-hati dengan thought ya. Pikiran kita yang kita ingin transformasikan, proyeksikan. Karena dia adalah manifestor, the best manifestor stone. Yet dia akan memproteksi kita, dia akan memberikan energi shielding ya, constance 24 jam ke dalam tubuh kita. Dia bakal juga memproyeksikan energi kuning di tubuh kita, memproyeksikan energi merah, energi blue. Jadi kayak ada protection shield gitu yang dia buat terhadap tubuh kita. Yet dia juga akan narik
manifestasi keinginan-keinginan kita. Jadi kayak kita ini mengirimkan sinyal ke semesta, semesta bakal ngasih sinyal juga. Kayak kita ini istilahnya kalau modem itu dikasih antena, yes, dia bakal narik energi penuh. Kalau kalian mau manifestasi, Moldavite is must have stone di dalam hidup kalian. Kalian nggak bisa, harus punya Moldavite. Satu at least. Moldavite juga dibilang orang transformational stone. Beberapa juga ngerasa Moldavite ini terlalu high frekuensinya, terlalu tinggi buat aku gitu. Orang kadang takut juga pakai Moldavite karena efeknya mungkin dia nggak siap gitu. Moldavite with Herkimer. Herkimer akan mentransformasikan energinya. Moldavite juga akan mentransformasikan energinya. Jadi ini adalah transmitter. Receive and Ntar dulu mau bersin. Receive and accept gitu. Receive and transmit. Jadi kayak dia memiliki energi untuk receive dan transmit. Yes, keinginan kita akan diresonasikan ke semesta, yet dia akan menerima lagi vibrasi dari semesta. Jadi this is very best kristal, tapi harganya cukup mahal. Kalian bisa gunakan kristal Moldavite ini di chakra heart karena dia memang asosiasinya ke chakra heart, anahata di sini. Gunakan dia bersentuhan dengan anahata. Dia akan membuat diri kalian lebih calm, tenang, damai, aman, gitu ya. Kalian bakal feel like grounding, protected, and like, gitu ya. Kayak slow, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir itu. So Moldavite is one of the best stone that you can find for manifestasi di dalam di dunia kristal saat ini. Next, aku punya kristal ini, Green Aventurine. One of the best manifestor. Green Aventurine juga disebut kayak luck stone. Dia akan berasosiasi dengan cakra anahata kita juga, heart chakras, memanifestasi keinginan-keinginan kita, dan dia akan membantu kita untuk tenang dan nggak terlalu mengejar hal tersebut. Nih, one of the best manifestor stone yang aku selalu pakai dan nggak pernah lepas. Yet, kalian juga bisa gunakan berbagai macam bentuk forms ya. Berbagai macam bentuk forms, ada yang tumble, ada yang bentukan carving. Kalian bisa taruh di bawah bantal, sama kalau memang ada yang tower, bisa gunakan towernya taruh di bawah di altar, terus tulis keinginan kalian, sama semuanya. Kalian bisa gunakan untuk bermeditasi juga gitu. Aku harus banyak belajar juga tentang Green Aventurine. Katanya mereka sama dengan Jadeite atau Jade, tapi mungkin menurut aku harus belajar untuk lebih dalam tentang Green Aventurine. Tapi selama aku menggunakan Green Aventurine, memang dia membuat kita lebih tenang. Kita nggak memikirkan hal-hal yang sifatnya kayak kita itu harus melepaskan aja, nggak perlu terikat gitu. Itu Green Aventurine. Well, banyak sebenarnya. Semua batu kristal itu memiliki energi frekuensi tertentu, dan kita bisa harvesting the energinya untuk kekuatan dan keinginan yang kita mau. Nggak harus batu-batu yang aku sebutkan. Kalau kalian punya amethyst boleh. Kalau kalian punya clear quartz boleh. Clear quartz juga jauh lebih baik. Kalau kalian bisa channel ke divine frekuensi, clear quartz ini akan ngebantu kalian untuk ini master manifestor juga clear quartz. Tapi aku nggak mau bahas ini sekarang. Clear quartz itu menurut aku it's very light, very dangerous juga at the same time. Kayak dia memiliki amplify sama dengan si Herkimer ini, karena dia sama ya, dia quartz, clear quartz. Hanya Herkimer itu mengacu pada tambang di New York. Well, anyway, kristal apapun yang kalian sedang miliki sekarang, gunakan itu energinya. You talk with your crystal, whisper on it. Kristal, aku mau kamu membantu aku gitu. Karena dia memiliki energi. Kita nggak bisa rasakan mungkin formasi energinya yet gitu. Kita belum melihat mungkin formasi energinya, tapi once of the times kita bakal pelan-pelan bakal ngerasa kita bakal ngerasa, tapi nanti mungkin berproses untuk itu. Memang energinya nggak terlihat, tapi it's there gitu. Yes. Ini terlihat diam, tapi kalau kita zoom dalam molekular energi ya, kita zoom secara molekular, bakal ada energi elektron yang berlarian di dalam kristal ini, gitu. Teman-teman, what I'm saying is, we don't have to worship the crystal, but we use crystal for our greatest good. Kristal bisa kita gunakan untuk ngebantu kehidupan kita sehari-hari. If you believe, if you are not, that is okay.
You human is not really need kristal. Manusia sebenarnya nggak benar-benar juga butuh kristal. Kita sebagai manusia adalah the higher power yang sudah Tuhan ciptakan. Kita ini beings yang paling sempurna di dunia ini. Well, mau menggunakan kristal atau tidak, itu kembali lagi ke kalian. Mau menggunakan kristal manifestor yang aku tadi sebutkan, itu kembali lagi kepada kalian. Ya, kalau kalian mau manifestasi tanpa berpikir menggunakan kristal juga nggak apa-apa. Use your imagination. Our imagination is the part of God. Ya, ada pernah dengar kata-kata tentang Tuhan kasih kita nur, ditiupkannya nur. The part of God is our imagination. Itu yang aku pernah baca. Well, thank you teman-teman. I hope you had amazing day. Kalian bisa memanifestasi apa yang kalian mau. Kalian bisa mengachieve apa yang kalian mau ya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan happy manifesting apapun ya, uang, rumah, mobil, apapun harta benda, jalan-jalan, pendidikan, relationship. I hope you had amazing manifesting. Oke? Thank you. I love you. Namaste, salam kedamaian. Kita ketemu lagi di next mungkin spirit talk, crystal talk, whatever it is. Kalian bisa komen mau ngebahas apa, tema apa, kalian yang bisa, kalian yang mau. Thank you. Bye bye. I love you.